Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Febriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengujian hipotesis untuk satu populasi. Nah, beberapa poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah mengenai definisi dari hipotesis, kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pengujian hipotesis, lalu yang terakhir adalah pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi satu populasi. Nah, yang pertama, definisi hipotesis. Dalam mempelajari karakteristik dari populasi, misalkan rata-rata, kemudian proporsi dari populasi, kita sering telah memiliki pernyataan atau anggapan tertentu. Misalnya saja, kita beranggapan bahwa pemberian hormon X dapat mempercepat waktu kematangan gonan ikan koi. Atau misalkan, pemberian pakan jenis Y akan meningkatkan pertumbuhan ikan mas. Nah, benar atau tidaknya anggapan kita tadi itu harus kita uji. Ya, untuk membuktikannya, untuk membuktikan pernyataan atau anggapan kita, tentu saja kita memerlukan pengumpulan data. Nah, nanti apakah data yang kita miliki ini mendukung pernyataan atau anggapan kita tersebut? Nah, seperti itu. Suatu pernyataan ataupun anggapan yang memiliki nilai kemungkinan yang mungkin benar atau salah, atau suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian, ya, disebut dengan hipotesis, gitu. Hipotesis dalam statistika sendiri dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah hipotesis nol. Ini merupakan suatu pernyataan atau anggapan yang umumnya ingin kita tolak. Kemudian ada yang namanya lagi H1 atau H alternatif. Ya, pernyataan H1 atau HA atau hipotesis alternatif ini merupakan pernyataan lain yang akan diterima jika H0-nya ditolak. Lalu hipotesis nol. Nah, pengujian hipotesis selalu diawali dengan asumsi bahwa H0 itu benar. Hipotesis nol sendiri, dia selalu mengandung tanda sama dengan. Ya, jadi kalau ada tanda sama dengannya, berarti kita taruhnya di H0, gitu ya. Tentu saja kemungkinannya ada dua, dia diterima atau ditolak, seperti itu. Nah, selanjutnya hipotesis alternatif atau H1 ataupun HA. Ini merupakan lawan dari hipotesis nol. Ya, hipotesis alternatif ini atau H1 ini tidak pernah mengandung tanda sama dengan. Berarti kalau tandanya lebih kurang gitu ya, maksudnya kurang dari ataupun lebih dari, ya, atau tidak sama dengan, tanda sama dengan dicoret gitu. Nah, maka itu kita taruh di hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif atau H1 ini secara umum merupakan hipotesis yang coba dibuktikan oleh peneliti. Nah, dalam pengujian hipotesis ini ada dua kesalahan dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Yang pertama adalah kesalahan akibat menolak H0 padahal H0 benar. Ini simbolnya alfa. Kemudian salah jenis 2, yaitu kesalahan akibat menerima H0 padahal H1-nya yang benar. Simbolnya beta. Nah, kalau kita lihat di dalam bagan jadinya seperti ini. Nah, peluang salah jenis 1 ini sering disebut dengan taraf nyata atau taraf signifikan, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Ketika kita akan melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, kita harus menuliskan hipotesis yang akan kita uji.
Ya, apakah hipotesis kita itu satu arah atau dua arah? Misalnya seperti itu ya. Kalau yang satu arah contohnya berarti H0 misalnya ya, mu lebih besar sama dengan mu 0. Ya. Atau H0 mu lebih kecil sama dengan mu 0. Nah, versus H1-nya berarti mu lebih kecil dari mu 0 atau mu lebih besar dari mu 0. Kemudian untuk hipotesis yang dua arah, tandanya H0-nya mu sama dengan mu 0, sedangkan untuk H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis, lalu kita tetapkan berapa tingkat kesalahan atau peluang jenis 1 atau yang kita sebut taraf nyata, taraf signifikan yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita mendeskripsikan data contoh yang diperoleh. Misalnya kita menghitung rataannya atau kita menghitung ragam, standar error, dan lain-lain. Lalu setelah kita mendeskripsikan, langkah selanjutnya adalah menghitung statistik ujinya. Ya, statistik uji yang digunakan ini akan sangat tergantung pada sebaran statistik dari penduga parameter yang kita uji. Contoh ya, misalkan kita mau menguji hipotesis nolnya mu sama dengan mu 0 dengan H1 sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Nah, maka nanti statistik ujinya bisa menggunakan tes student atau normal baku. Ya, seperti adik-adik bisa lihat statistik uji untuk tes student seperti apa rumusnya ya. T hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan S per akar N. Atau misalkan menggunakan normal baku atau nilai Z. Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Nah, setelah itu kita menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Nah, adik-adik, daerah penolakan H0 ini akan sangat bergantung dari bentuk hipotesis alternatifnya. Gitu ya. Kalau misalnya hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya dia lebih kecil, berarti dia satu sisi kiri. Lebih besar berarti satu sisi kanan. Kalau dia hipotesis alternatifnya atau H1-nya tandanya tidak sama dengan, berarti dia menggunakan dua sisi gitu ya. Jadi sisi kanan, sisi kiri, alfanya nanti dibagi 2. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau keputusan. Nah, kita masuk ke pengujian hipotesis rata-rata satu populasi. Suatu contoh acak diambil dari satu populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu, misalkan saja katakanlah itu adalah mu 0. Maka hipotesis yang dapat diuji adalah sebagai berikut. Ya, ada hipotesis satu arah, ada juga hipotesis dua arah. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, kita menentukan statistik ujinya. Nah, jika ragam populasinya atau sigma kuadratnya diketahui ya, untuk X yang bukan normal tetapi N-nya besar, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Dengan rumusnya Z hitung sama dengan X bar min mu 0 per sigma dibagi akar N. Nah, akan tetapi jika ragam populasinya tidak diketahui dan X-nya mengikuti distribusi normal, maka kita bisa menggunakan statistik uji T hitung. Statistik uji T student. Ya, rumusnya T hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Nah, kita lanjut ke daerah kritis pada taraf nyata alfa. Besarnya taraf nyata ini sangat bergantung dari bidang yang sedang dikaji. Contohnya misalkan bidang sosial biasanya menggunakan taraf nyata yang lebih besar daripada kedokteran atau perikanan, gitu ya. Terutama kedokteran mungkin mereka menggunakan taraf nyata yang lebih kecil ya, karena kan menyangkut nyawa orang. Jadi tingkat kesalahannya harus seminim mungkin. Nah, daerah penolakan H0 juga sangat bergantung dari bentuk hipotesis alternatifnya dan juga statistik uji. Contohnya,
Untuk yang H1-nya bentuknya seperti ini. H1 mu lebih kecil dari mu 0, maka kita akan menolak H0 jika Z hitung kita itu lebih kecil dari Z alfa. Sedangkan jika H1-nya mu lebih besar dari mu 0, maka kita akan tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z alfa. Untuk H1-nya dengan tanda tidak sama dengan ya, mu tidak sama dengan mu 0, maka kita akan menolak H0 jika Z hitungnya lebih kecil dari min Z alfa per 2 atau Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa per 2. Perhatikan di sini untuk yang tandanya lebih kecil dan lebih besar menggunakan alfa karena dia satu sisi kiri dan sisi kanan. Tetapi untuk H1-nya tidak sama dengan, tandanya tidak sama dengan, itu kita menggunakan dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Alfanya juga dibagi 2. Begitu juga dengan yang menggunakan uji T ya. Kalau uji T ditambah dengan derajat bebas atau degree of freedom ya, dB atau df, itu rumusnya n-1. Baik, selanjutnya ilustrasi. Nah, di sini saya ada contoh kasus ya. Misalkan nih seorang petani ikan bandeng, dia mengklaim bahwa dengan memberikan pakan jenis X dapat meningkatkan bobot ikan bandeng sebesar 120 gram. Ya. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka diambil sampel ikan bandeng sebanyak 35 ekor yang diberi pakan X dan diperoleh rata-rata peningkatan berat ikan bandengnya adalah 116 gram dengan ragamnya 49 gram. Maka kita akan menguji apakah pernyataan petani tersebut benar atau tidak dengan taraf nyata atau signifikan sebesar 5%. Jadi alfanya, taraf nyatanya ya 5%. Nah, pertama kita buat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya H0-nya mu sama dengan 120 dan H1 mu tidak sama dengan 120 gitu ya. Lalu alfanya 5%, kemudian statistik ujinya kita pakai Z karena n-nya tadi besar ya, dia lebih dari 30, kita pakainya Z. Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Hasilnya min 3,380. Lalu kita keep yang Z hitungnya, kita cari nilai titik kritisnya atau daerah kritis. Nah, daerah kritisnya karena dia lihat H1-nya itu tandanya tidak sama dengan, maka itu dua sisi. Jadi kita harus mencari min Z alfa per 2 ya, yang berarti min Z alfanya kan 5%, berarti 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Jadi min Z 0,025 itu kalau kita lihat di tabel itu adalah min 1,96. Kemudian Z alfa per 2-nya itu adalah 1,96. Nah, maka daerah kritisnya ya, kriteria penolakannya, maka kita akan menolak H0 jika Z hitungnya lebih kecil dari min 1,96 atau Z hitungnya lebih besar dari 1,96. Ya, kalau kita ilustrasikan di gambar seperti itu ya. Nah, adik-adik semua bisa lihat di situ. Nah, jadi kalau misalnya nilai Z hitung kita itu terletak di daerah misalnya terima H0, maka H0-nya kita diterima. Jadi pernyataannya benar ya, mu-nya itu 120, berarti pakannya bisa meningkatkan pertumbuhan ya tadi, bobot atau pertumbuhan sebesar 120 gram. Nah, kita bandingkan. Sekarang kita lihat min 3,380 itu ada di daerah tolak H0 atau ada di daerah terima H0. Nah, ternyata dia jatuh di daerah tolak H0 ya, karena min 3,380 itu lebih kecil gitu dari min 1,96. Jadi kesimpulannya H0-nya ditolak ya. Jadi si pakan itu tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ikan tadi itu sebanyak 120 gram gitu
ya. Nah, kesimpulannya ini dengan taraf signifikan 5% berdasarkan data yang dimiliki, maka cukup alasan untuk mengatakan bahwa pakan jenis X tidak dapat meningkatkan bobot ikan bandeng sebesar 120 gram ya. Begitu. Lalu ilustrasi yang kedua. Seorang peneliti mengatakan bahwa panjang ikan nila wanayasa atau yang disingkat dengan nirwana ini dapat mencapai lebih dari 17 cm ya. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka diambil sampel nila tadi itu ya, nila nirwana sebanyak 25 ekor yang kemudian diukur panjangnya. Kemudian dari ke-25 ekor ikan tersebut diperoleh rata-rata panjang ikan nila adalah 20,4 dengan ragam 4 cm. Kita mau menguji apakah pernyataan dari peneliti tersebut benar atau tidak gitu ya. Dengan taraf nyatanya kita gunakan di sini 5%. Nah, tadi pernyataannya apa? Bahwa ya panjang ikan nila nirwana ini bisa mencapai lebih dari 17 cm. Ya, kita lihat ya. Nah, berarti H0-nya jadinya mu lebih kecil sama dengan 17 dan H1-nya mu lebih besar dari 17. Ingat ya, pernyataan yang kita miliki, yang kita ingin buktikan itu kita taruh di H1 gitu ya. Lalu alfanya 5%. Statistik ujinya kita menggunakan T ya, karena tadi sampelnya sedikit kurang dari 30, jadi kita gunakan T saja. Kita masukkan rata-ratanya, kemudian dikurangi dengan mu0 dibagi dengan S-nya. S-nya 2, kemudian N-nya 25. Kita hitung ternyata memperoleh nilai 9,25. Maka nilai kritisnya kita cari. Kita cari T alfa, karena ini satu arah ya, arah kanan. T alfa dB-nya N-1, T 0,05 dengan dB 24, kita peroleh nilai 1,711. Nah, karena nilai T hitungnya itu lebih besar ya, maka kita menolak H0 gitu ya. Tolak H0 jika T hitungnya lebih besar dari T tabel ya. T 0,05 dB-nya 24. Ya, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya, kalau H0-nya ditolak berarti kesimpulannya dengan taraf signifikan 5% berdasarkan data yang dimiliki, maka akan cukup alasan untuk mengatakan bahwa panjang ikan nila wanayasa dapat mencapai lebih dari 17 cm. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis proporsi satu populasi. Nah, bentuk untuk hipotesisnya sendiri bisa dua arah dan satu arah ya. Proporsi di sini saya simbolkan, proporsi populasi saya simbolkan dengan pi. Jadi H0-nya pi sama dengan pi 0, dengan H1-nya pi tidak sama dengan pi 0, atau misalkan kalau mau satu arah atau satu arah kiri atau satu arah kanan, hipotesisnya bisa adik-adik lihat ya. Untuk arah kanan misalnya H0-nya pi sama lebih kecil sama dengan pi 0, dengan pi lebih besar sama dengan pi 0 untuk H1-nya. Begitu juga untuk yang uji kiri. Nah, lalu statistik ujinya kita menggunakan Z. Ya, Z itu sama dengan P itu proporsi dari data sampel kita. Kemudian pi 0 dibagi sigma kuadrat dari P. Nah, untuk sigma kuadrat P-nya adalah P dikali 1 min P per N. Untuk daerah kritisnya ya, H1 pi lebih kecil dari pi 0, maka dia tolak H0 jika Z hitungnya lebih kecil dari Z alfa. Kalau lebih besar tandanya untuk H1 berarti tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z alfa. Gitu ya. Nah, kalau dua
sisi atau dua arah, maka H0-nya ditolak jika Z hitungnya lebih kecil dari Z alfa per 2 atau Z hitungnya lebih besar dari Z alfa per 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke ilustrasi ya. Misalkan ini ada seorang mahasiswa tingkat akhir, dia tertarik untuk menguji efektivitas ekstrak kulit manggis ya dalam menyembuhkan udang fanemi yang terinfeksi bakteri Pseudomonas sp. Nah, mahasiswa tersebut dia berpendapat bahwa ekstrak kulit manggis ini dapat meningkatkan survival rate dari si udang itu lebih dari 70%. Nah, maka untuk membuktikannya, mahasiswa tersebut mengambil sampel udang yang sudah terinfeksi sebanyak 50 ekor, kemudian udang tersebut direndam ya dengan larutan ekstrak kulit manggis selama 2 minggu. Kemudian ternyata setelah perendaman dilakukan ya, sebanyak 37 udang hidup. Nah, ujilah apakah pendapat mahasiswa tersebut dapat diterima atau tidak. Ya, kita gunakan taraf signifikan 5%. Nah, jadi untuk H0-nya ya, H0 mu lebih kecil sama dengan 0,7 ya karena 70% tadi ya. Kemudian H1-nya mu lebih besar dari 0,70. Kita tentukan alfanya tadi 5%. Kita hitung statistik ujinya ya. Kita hitung P-nya dulu. P itu adalah X per N, jadi berapa banyak udang yang sembuh dibagi dengan jumlah sampelnya. Kan ini tadi 37 sembuh ya, dia ya hidup gitu ya, lalu dibagi 50, maka semuanya ada 0,74, berarti lalu setelah kita memperoleh P-nya, kita hitung variansnya. Ya tadi rumusnya P dikali 1 min P per N, dapatnya 0,004, lalu kita hitung Z hitungnya dapatnya 10. Kita cari nilai kritisnya ya. Z hitung harus lebih besar dari Z 0,05 gitu ya, maka H0-nya ditolak gitu ya kalau Z hitungnya lebih besar dari Z 0,05. Z 0,05 itu kan 1,65 kalau adik-adik semua bisa lihat di tabel. Nah, karena Z hitungnya itu 10, ya dia lebih besar dari 1,65, maka H0-nya ditolak. Berarti kesimpulannya, ya dengan taraf signifikan 5%, berdasarkan data yang kita miliki, maka akan cukup alasan atau cukup bukti untuk mengatakan bahwa ekstrak kulit manggis dapat meningkatkan survival rate udang lebih dari 70% gitu ya. Berarti pendapat mahasiswa tersebut dapat diterima. Seperti itu ya. Nah, lalu adik-adik, ini saya ada tugas ya. Adik-adik tolong buat 2 atau 3 buah ilustrasi pengujian hipotesis ya, untuk pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi berdasarkan praktikum-praktikum yang pernah adik-adik lakukan gitu. Kemudian adik-adik ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 5%. Datanya bisa adik-adik karang sendiri, tapi ya harus masuk akal ya. Nah, ini ada contoh, ini sekaligus tugas. Nanti ini juga dikerjakan ya, tolong dihitung. Seorang praktikan mata kuliah Daskul mengatakan bahwa rata-rata kadar NH3 pada kolam ikan di sumber pasir adalah 0,58 mg per liter. Nah, kemudian mahasiswa tersebut mengambil sampel air sebanyak 12 botol dari 12 kolam. Berarti setiap kolam itu dia ambil 1 botol ya. Lalu diukur, diperoleh rata-rata kadar NH3-nya adalah 0,48. Dengan simpangan bakunya 0,07. Nah, maka adik-adik diminta untuk melakukan pengujian hipotesis dengan taraf signifikan 5%. Apakah pernyataan praktikan tersebut terbukti? Gitu ya. Nah, tugas ini nanti adik-adik bisa kumpulkan di hari Kamis mungkin ya. Nanti untuk koornya bisa kontak saya ya via WA. Nah, cukup sekian adik-adik materi dari saya, pemaparan materi dari saya. Saya harap bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Mohon untuk
jika ada pertanyaan, adik-adik tidak perlu sungkan untuk bertanya kepada saya, baik itu via WA ataupun lewat koor kelas masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.